Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam petani. Hari ini kita masih di lahan kebun jagung. Oke, sahabat petani. Kali ini saya ingin berbagi tips pengalaman saya tentang budidaya tanaman jagung jenis hibrida. Di sini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya dari penanaman sampai usia kurang lebih 1 bulan. Ini seperti yang di belakang saya ini sudah usianya sudah 25-27 hari ini. Nah, di sini tidak perlu panjang lebar, saya ingin berbagi, semoga bermanfaat. Karena kita sebagai petani semuanya punya teori dan praktek masing-masing, disesuaikan dengan kondisi lahan dan sawah atau kebunnya masing-masing. Nah, di sini saya akan berbagi tentang pengalaman bagaimana saya menanam dan merawat menurut kriteria lahan persawahan, lahan struktur tanah di ladang saya. Ini yang pertama-tama itu saya menyiapkan lahan dengan cara membersihkan, ya pakai mesin pembersihan. Setelah pembersihan lalu pembusukan rumput gulma itu, lalu pengeringan. Setelah 1 minggu baru mulai penanaman. Nah, tanah di sini sangat rentan dengan air. Dari mulai pertama tanam saya menggunakan ini jagung hibrida jenis Pioneer 32 karena saya lebih suka, karena dikatakannya Pioneer jenis 32 lebih tahan di lahan berair. Tapi nggak begitu juga, nggak selalu banyak air juga, harus ya agak lembab tapi masih ya punya ketahanan. Mulai perawatan sudah mulai tumbuh dari penanaman usia 3 hari saya sudah mulai penyemprotan hama, orong-orong, jangkrik. Itu saya menggunakan obat-obat yang bersifat sistemik gitu. Sudah sampai 3 hari, selanjutnya sampai usia 1 minggu masih saya semprot lagi tuh pakai sistemik ya. Setelah usia kurang lebih 8 sampai 10 hari 12 hari saya mulai pemupukan pertama. Nah, ini pemupukan pertama itu saya usia 12 hari. 12 hari. Setelah itu saya lanjut untuk tinggal perawatan gulma itu langsung setelah saya pupuk usia 12 hari itu langsung saya menyemprotan gulma dengan menggunakan ya apalah obat apa yang untuk bisa racun rumput sekiranya yang itu akan ada. Itu jenis untuk obat watun jagung, mau merek apa aja itu sama aja. Yang penting tips dari saya, kalau untuk meracun rumput itu tidak bisa untuk hanya 1 kali, minimal harus 2 kali, maksimal 3 kali, dan kurun waktunya itu tidak kurang dari 4 hari setelah penyemprotan gulma pertama sampai usia 4 hari langsung diulang lagi. Karena kalau sudah terlalu lama itu kebanyakan rumput susah akan mati, karena sudah jaringannya itu sudah kerdil, sudah kering.
jadi nggak bisa tembus lagi. Jadi susah kalau mati itu bahasa. Kalau di sini tuh rumput itu udah rumput magel gitu. Oke. Nah, setelah selesai penyemprotan usia setengah bulan, itu tinggal perawatan penyemprotan terus, pakai pupuk daun, itu pupuk cair apalah itu. Kalau saya pakai itu biasanya itu yang namanya Jimmy Hantu itu. Saya kan suka Jimmy Hantu, tapi kan banyak jenisnya itu obat pupuk daun itu. Setelah usia 1 bulan itu diusahakan kalau ada itu pupuk itu dipupuk ulang kembali. Kalau pupuk pertama itu saya usia 12 hari saya memakai TSP 36, urea sama Posca itu. Jadi 3 unsur itu NPK sudah itu. Kalau ada untuk pemupukan kedua, kalau bisa itu dikasih ini yang unsur kalium. Aku sudah pakai unsur kalium, nitrogennya itu dikurangi yang sedikit kalau bisa itu. Karena kalau kebanyakan urea itu nanti kesuburannya itu di daun itu. Karena udah mulai usia 1 bulan itu sudah mulai pembentukan batang itu, dalam itu mulai buahan. Nah, kalau untuk penyemprotan tips dari saya untuk penyemprotan hama itu, kalau jagung itu lebih baiknya itu minimal itu 1 minggu sekali, jangan kurang. Kalau bisa lebih, kalau bisa itu 4 hari atau 5 hari, jangan sampai seminggu, tapi minimal itu 1 minggu sekali itu. Untuk jenis obat ya disesuaikan dengan hamanya. Kalau hamanya yang kelas-kelas biasa itu nanti saya carikan ini, nggak ada ini. Nah, kalau ini udah ini. Alhamdulillah. Kalau jenis ulat yang ada yang kecil-kecil itu cukup obat-obat kontak itu cukup. Tapi kalau sudah ulatnya sudah lewat ambang, udah ulat yang besar-besar itu saya selalu pakai sistemik. Karena kalau kontak itu juga kalau daunnya sudah rimbun, itu kontak itu susah kalau untuk nembus di jaringan ini, apa namanya itu, ya, pupus lah bahasanya, itu pupus di sini. Nih, itu. Nah, ini lahan di sebelah saya ini lahan baru persiapan buatan lahan, belum ditanam. Karena kemarin banyak curah hujan, jadi belum sempat nanam itu. Ini saya ini baru orang tua ini 3, 4 sudah mulai, itu sana itu sudah banyak 6 itu. Oke sahabat petani, cukup sekian, semoga bermanfaat. Bukan maksud saya untuk menggurui atau paling pintar lah, bukan, kita sama-sama saling belajar ya. Karena ilmu itu kalau dipakai sendiri nggak akan ada gunanya, tapi kalau kita saling berbagi, kita mau berbagi, orang pun mau berbagi sama kita, jadi ilmu kita akan bertambah gitu. Jadi kita saling menghargailah apa pendapat orang, apa teori orang, praktiknya orang gimana. Karena prinsip petani itu nggak ada orang yang pintar dalam pertanian. Semuanya dalam pertanian itu istilah itu saling belajar dan belajar. Karena di sini prinsip saya jadi petani, kayak pengalaman saya,
teori dan praktek saat ini saya terapkan, belum tentu untuk berikutnya saya praktekkan lagi hasilnya akan bisa maksimal. Kadang belum, karena pertama lagi kembali ke cuaca, kondisi alam itu kembali lagi. yang pertama-tama paling utama itu ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kemudahan dalam setiap usaha apapun, lalu diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, kelancaran. Udah, cukup sekian dari saya di sini. Saya salam petani senusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.